Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, bertemu kembali dengan Ustazah Yuli Widayanti. Kali ini Ustazah akan melakukan pembelajaran online untuk membahas materi PBM pada Bimbel UTBK yang kemarin soalnya sudah kalian lakukan pada tanggal 29 sampai 30 Agustus 2020. Kegiatan pembahasan ini merupakan kegiatan pembelajaran online, sinkron ataupun asinkronus yang Ustazah lakukan pada hari ini. Nah, anak-anak, untuk memastikan kalian mengikuti PBM ini dengan tertib dan teratur, maka ikuti terus sampai di akhir pembahasan karena Ustazah akan membagikan link absensi. Jangan lupa untuk mengambil gambar terbaik kalian mengikuti kegiatan ini karena nanti akan kalian upload bersama pada link absensi tersebut. Nah, sebelum Ustazah masuk pada materi yang berikutnya, Ustazah akan menjelaskan dulu tentang SKL PBM pada Bimbel UTBK tahun 2020. Anak-anak, ada dua materi besar pada PBM, yaitu pembahasan isi bacaan dan penalaran kebahasaan. Untuk pembahasan isi bacaan di sini, nanti kalian akan mencari atau mengerjakan soal-soal seputar judul bacaan. Bagaimana kita menentukan judul pada sebuah wacana, lalu mengisi paragraf rumpang pada sebuah paragraf yang disediakan, lalu mencari kalimat utama dan gagasan utama. Sedangkan materi besar yang kedua adalah bagaimana kalian menentukan kata-kata sesuai dengan EYD. Tentunya kalian harus memiliki kamus, bukan? Supaya kalian mengetahui ejaan ini sudah sesuai atau belum. Namun apabila tidak tersedia kamus di rumah, kalian boleh mengakses KBBI online yang disediakan pada situs-situs yang sudah ada. Nah, Ustazah masuk materi yang pertama, yaitu bagaimana cara mencari judul pada sebuah wacana. Anak-anak masih ingat ya, ketika kalian mencari judul, itu otomatis yang pertama kalian lakukan itu adalah tips mencari judul di sini ya. Tips mencari judul pada sebuah wacana, itu otomatis yang kalian lakukan adalah menentukan gagasan utama dulu pada sebuah paragraf ya. Atau nanti kalau kalian menemukan beberapa penerbit buku itu yang mengatakan ide pokok paragraf, ini sama ya anak-anak ya. Ide pokok paragraf. Nah, yang kedua itu kita mencari kata kunci per kalimat pada setiap paragraf. Nah, untuk mencari ini tentunya kita harus memahami dulu apa yang dimaksud dengan gagasan utama. Nah, Ustazah mengingatkan kembali anak-anak, gagasan utama ya, atau Ustazah singkat nanti ke depan dengan kata GU, itu sebetulnya apa sih bedanya dengan kalimat utama begitu? Apakah sama? Apa bedanya gagasan utama dengan kalimat utama? Kan begini ya. Lalu apalagi bedanya dengan simpulan? Nah, tentunya seperti ini kan pertanyaan besar yang harus kalian jawab. Nah, anak-anak, tentunya gagasan utama, kalimat utama, dan simpulan itu sangat berbeda. Ustazah berikan gambaran ya, apabila Ustazah memiliki sebuah kalimat dalam satu paragraf, katakanlah satu paragraf ini terdiri dari 5 kalimat anak-anak ya, terdiri dari 5 kalimat, karena minimal kalimat dalam bahasa Indonesia itu terdiri dari 5. Maka Ustazah pastikan setiap paragraf ini selalu memiliki gagasan utama, anak-anak. Tapi tidak setiap paragraf memiliki kalimat utama dan tidak setiap paragraf memiliki simpulan. Kenapa bisa seperti itu? Nah, jawabannya adalah seperti ini. Kalian tentu pernah mendengar ya bahwa bahwasannya gagasan utama itu ada yang bersifat eksplisit dan ada yang bersifat implisit. Nah, kalau kita mencari gagasan utama yang bersifat
eksplisit, maka cara mencarinya persis seperti kita mencari kalimat utama. Masih ingatkah anak kalian berapa macam kalimat utama pada bahasa Indonesia? Nah, jawabannya tentu banyak yang menjawab 3 ya, karena memang materi ketika SMP dan SMA kalian hanya mendapatkan 3 wacana besar ya, bahwasanya kalimat utama itu ada yang bersifat deduktif begini ya, lalu ada yang bersifat induktif, lalu yang ketiga itu campuran. Ini kan yang umum kalian kenal anak-anak ya. Ada 3 macam kalimat utama. Namun sebetulnya kalimat utama itu lebih besar lagi anak-anak. Ada 5 di dalamnya ya. Jadi setelah campuran itu masih ada lagi kalimat utama yang bersifat ineratif. Apakah itu ineratif? Nah, nanti Ustazah terangkan setelah ini. Ineratif dan yang terakhir itu ineratif dan yang terakhir itu gagasan kalimat utama yang tidak memiliki kalimat utama atau biasa dinamakan dengan naratif ya, atau dikatakan juga dengan deskriptif. Nah, seperti ini. Nah, sekarang kita mereview kembali ya materi-materi apa sih yang dimaksud dengan deduktif, apa yang dimaksud dengan induktif begitu ya. Nah, kalau dia secara deduktif itu anak-anak ya, apabila nanti pada suatu harinya ketika kalian mengerjakan ujian, lalu kalian lupa, apa sih deduktif itu? Kalian ingat huruf D di depan ya. Huruf D depan itu artinya di awal, depan awal ya. Maka cara mencarinya kalian langsung melihat pada kalimat kedua. Di kalimat kedua ini nanti anak-anak kalau kalian menemukan kata acuan, ya kata acuan itu meliputi ini, ya, itu, kemudian tersebut, atau kata ganti orang ya, nya, atau kalau tidak menemukan ini, berarti kalian menemukan mengacu pada kata sebelumnya. Mengacu pada kata sebelumnya. Nah, maka berarti dia letaknya di depan, yaitu deduktif ya. Namun apabila di kalimat kedua kalian tidak menemukan ini, berarti namanya induktif. Berarti induktif itu apa Ustazah? Berarti induktif itu dia di belakang. Kalau di belakang, di akhir ya, atau di belakang, itu berarti nanti pastikan pada kalimat terakhirnya, itu kalian menemukan kata simpulan. Apa saja kata simpulan itu anak-anak banyak ya. Ada jadi, ya, lalu ada sehingga, ada oleh karena itu, ya, dan sebagainya ya. Oleh karena itu dan sebagainya. Masih banyak lagi kata-kata simpulan ya. Lalu apabila nanti ciri nomor 1 dan ciri nomor 2 itu kalian temukan pada sebuah paragraf, ya ada kata acuannya pada kalimat kedua, ya ada kata simpulannya pada kalimat yang terakhir, berarti dia adalah campuran. Nah, anak-anak kalau ineratif ini berarti apa Ustazah? Kalau ineratif ini letaknya di tengah anak-anak, letaknya di tengah. Ineratif ini letaknya di tengah, ya. Misalnya Ustazah memiliki contoh ya, bahwasanya setiap hari masyarakat Jepang selalu membaca pada tempat perhentian bis di mall atau supermarket sambil menunggu dibuka atau sedang menunggu pemesanan barang dan makanan, mereka juga melakukan atau mengisi waktu luangnya dengan membaca. Masyarakat Jepang sangat gemar sekali membaca. Tidak heran dimanapun mereka berada, mereka selalu membaca. Nah, kalau kita perhatikan tadi contohnya, ada penegasan yang ada di tengah, yaitu masyarakat Jepang memiliki kebiasaan membaca, yang dijelaskan pada kalimat 1, 2, dan kalimat keempat dan kelima. Begitu anak-anak ya. Sedangkan yang terakhir ini adalah paragraf naratif. Paragraf naratif ini, anak-anak biasanya dia dipakai sebagai paragraf peralihan ya. Dari wacana yang terdiri dari 3 paragraf misalnya. Untuk menghubungkan paragraf 1 dan paragraf 3, maka dimunculkan paragraf yang kedua. Nah, paragraf kedua ini dia berbentuk penegasan ya, atau mendukung apa yang disampaikan di paragraf yang pertama. Jadi dia bisa hanya menjelaskan saja atau menggambarkan, begitu ya. Maka dikatakan ini adalah secara keseluruhan ya, atau dikatakan dengan paragraf peralihan ya, fungsinya untuk peralihan dan ide pokoknya atau gagasan utamanya itu atau kalimat utamanya dia menyebar di semua
kalimat pada paragraf tersebut. Nah, ini kalau secara eksplisit anak-anak ya. Kalau secara eksplisit, kalau secara implisit berarti bagaimana Ustazah? Kalau secara implisit itu berarti kita mencari simpulan dalam paragraf tersebut. Nah, tentunya kalian masih ingat ya, kalau kalian menemukan soal-soal pada ujian nasional beberapa tahun yang lalu, karena di tahun ini sudah tidak ada ujian nasional anak-anak ya, maka simpulan paragraf di atas ialah, nah soalnya seperti itu bentuknya. Maka cara mencarinya adalah mencari kata kunci per kalimat anak-anak ya, mencari kata kunci per kalimat. Kalau misalnya tadi Ustazah punya 5 kalimat seperti ini ya, ini kalimat pertama, kalimat kedua, kalimat ketiga, kalimat keempat, dan kalimat kelima ya. Misalnya pada kalimat pertama ini membahas tentang pertanian. Ya, lalu kalimat kedua itu juga membahas tentang pertanian. Di kalimat ketiga juga membahas tentang pertanian. Di kalimat keempat juga membahas tentang pertanian. Lalu di kalimat yang terakhir juga membahas tentang pertanian. Nah, otomatis bisa kita simpulkan. Jadi simpulannya ya tentang pertanian begitu ya. Jadi simpulan paragrafnya tidak tentang pertanian begini. Seperti itu anak-anak ya, cara mencari gagasan utama pada sebuah paragraf. Jadi, setiap paragraf pasti memiliki gagasan utama. Apabila dia berbentuk eksplisit, maka sama caranya seperti mencari kalimat utama, yaitu ada 5 cara ya. Kalau di awal kita langsung melihat kalimat kedua, kalau di akhir kita langsung melihat kalimat yang terakhir, begitu ya. Lalu kalau secara implisit berarti kita mencari kata kunci per paragrafnya. Nah, sekarang kita masuk ke sini. Tadi anak-anak ya masih ingat ya, cara mencari judul. Ini ya, cara mencari judul. Maka cara mencari judulnya itu kita lihat dulu kalimat kedua. Di kalimat kedua ini ada kata ketika semprotan dingin. Nah, sebentar, Ustazah pastikan ini ya. Nah, ini ya anak-anak ya. Pada kalimat kedua itu ada kata ini ya, ketika semprotan dingin dikenai tubuh. Nah, begini ya. Maka kata semprotan dingin ini anak-anak, semprotan dingin ini mengacu pada mandi air dingin. Sebab kata acuan ini itu tersebut tidak kita temukan, tapi kita menemukan mengacu pada kata sebelumnya. Lalu guncangan ini. Nah, kata ini juga mengacu pada apa? Pada semprotan dingin ketika kita mandi pagi hari. Begitu kan ya? Berarti kata kunci yang kedua juga sama. Kata kunci yang kedua juga mandi air dingin. Lalu kemudian kalimat yang keempat, mandi air dingin. Nah, membahas mandi air dingin lagi kan. Kalimat kelima juga mandi air dingin. Kalimat keenam itu juga sama, mandi air dingin. Nah, tadi kalimat utamanya semprotan air dingin dikenai tubuh, yaitu mandi air dingin membantu bangun di pagi hari. Lalu kata kuncinya, kalimat pertama mandi air dingin, sampai kalimat keenam mandi air dingin. Maka dipastikan judul yang tepat itu adalah manfaat mandi air dingin. Sepakat anak-anak ya dengan jawaban soal nomor 1 ya. Nah, sekarang kita masuk ke kalimat yang kedua. Yang ditanyakan adalah kata berimbuhan yang salah. Ya, kata berimbuhan yang salah. Perhatikan anak-anak ya, kata berimbuhan yang salah, masih ingat konsep kalimat ya anak-anak ya. Konsep paragraf yang baik itu adalah mengandung paralel dan keterpaduan ya. Jadi apabila di sini itu sudah disepakati pada kalimat yang kedua bahwasanya imbuhan yang dipakai adalah meningkatkan gitu ya. Kemudian kalimat yang kedua, kalimat yang kedua itu membantu. Kalimat yang pertama membantu, kalimat yang kedua itu dikenai, meningkatkan, lalu ini meningkatkan kembali, kemudian mengenai ya, mengenai, mempertahankan, lalu membantu, begini ya, lalu membaik, nah, memiliki, nah ini semuanya memakai imbuhan me anak-anak ya. Maka apabila semuanya me, maka dipastikan dikenai ini juga harus memakai imbuhan me. Harusnya seperti ini. Ketika semprotan dingin mengenai tubuh, nah seperti itu. Karena adanya ketidakparalelan, maka nomor 2 jawabannya adalah E, dikenai.
Lalu nomor 3, makna kata ini tadi seperti yang pernah Ustazah sampaikan di awal ya. Kata ini itu mengacu pada apa, Nana? Kata ini itu mengacu pada semprotan air dingin. Gitu ya. Baik, sekarang kita kembali kepada pembahasan soal nomor 4, anak-anak ya. Nomor 4 di sini kita disuruh mencari kata perimbuhan yang tepat untuk melengkapi paragraf rumpang pada kalimat yang keempat. Ustazah menerangkan dulu sambil. Jadi pada kata perimbuhan yang nomor 4, ini kita lihat ya. Nomor 4 ini, mandi air dingin meningkatkan sirkulasi juga ketika air dingin mengenai tubuh dan anggota tubuh eksternal. Maka akan apa, anak-anak? Akan menyebabkan, otomatis jawabannya yang B. Ya. Kemudian yang nomor 5, ini masih juga materinya melengkapi paragraf rumpang. Mandi air dingin membantu mengurangi atau menambah. Pada soal nomor 5, mandi air dingin membantu mengurangi. Betul sekali. Dan yang terakhir, masih ada banyak manfaat mandi dengan air dingin lainnya, titik-titik, kesehatan kulit dan rambut yang lebih bercahaya. Nah, anak-anak, dari semua konjungsi yang disajikan di sini, ya, yang paling tidak mungkin itu adalah konjungsi tetapi. Ya, kemudian meskipun. Tahu anak-anak kenapa ya? Karena penulisan tetapi dan meskipun itu pasti akan didahului oleh tanda koma. Nah, antara sebagai seperti jikalau. Karena di sini ada kesehatan kulit dan rambut yang lebih bercahaya. Nah, ini kan mengarah kepada contoh, maka otomatis nomor 6 jawabannya yang D. Itu anak-anak ya. Kita kembali pada soal nomor 7. Nah, nanti setelah kalian amati, nomor 7 sampai nomor 14, di sini berisi materi EYD, anak-anak. Jadi, ada baiknya ketika pembahasan atau nanti ketika kalian mereview kembali materi ini, kalian bisa membuka KBBI online pada situs yang sudah disediakan. Nah, nomor 7 ini kita ke kata teknologi ya, anak-anak ya. Pertanian organik merupakan salah satu teknologi produksi yang ramah lingkungan. Kita tahu teknologi itu mengacu pada alat. Maka ketika kata teknologi ini ditaruh di sini pada soal nomor 7, mohon maaf di sini ya, pada soal nomor 7, maka yang benar adalah kata analisis atau metode, anak-anak. Yang benar pada soal nomor 7 adalah sebagai sebuah metode. Begitu ya, karena metode itu masuk ke caranya ya, tapi kalau teknologi ini ke alatnya. Nomor 8 itu agrobisnis. Nah, kita lihat dulu agrobisnisnya. Sistem produksi organik bertujuan untuk mengembangkan agrobisnis secara sosial dan ekologis berkelanjutan. Nah, penggunaan kata agrobisnis di sini artinya adalah berhubungan dengan tanah atau pertanian, anak-anak ya. Sedangkan di sini itu sudah dikatakan tidak hanya berhubungan dengan tanah atau pertanian saja kan, tetapi sistemnya itu untuk mengembangkan secara sosial dan ekologi yang berkelanjutan. Maka jawabannya yang tepat adalah agroekonomi karena berhubungan dengan hal keuangan ekonomi yang berhubungan dengan pertanian. Nomor 9. Nah, nomor 9 di sini ada, kalau sekilas kita perhatikan anak ya, nomor 9 ini benar. Karena sekilas ya, karena di sini ada pencemaran lingkungan, ada pencemaran tanah, air, dan ini sudah didahului tanda koma lalu ada kata udara. Tetapi perhatikan di sini ada kata baik, anak-anak. Jadi sebelum koma ini, sebelum masuk lagi ke kata intinya itu ada kata baik. Nah, ada apa dengan kata baik? Siapa yang tahu ada apa dengan kata baik? Nah, ini Ustazah hapus dulu ya yang materi tadi. Nah, anak-anak kita masuk ke materi. Pernahkah kalian mendengar kata ini ya? Pernah mendengar kata ini anak-anak ya? Konjungsi korelatif itu adalah konjungsi berpasangan. Konjungsi berpasangan. Nah, mendengar ini ya, mungkin waktu di kelas 10, 11, atau bahkan ketika kalian SMP, kalian pernah mendengarkan kata konjungsi berpasangan, anak-anak. Karena berpasangan, anak-anak, maka dia harus sesuai dengan pasangannya, tidak boleh mengambil hak orang lain, begitu ya. Kalau pasangannya baik, itu gandengannya apa, anak-anak? Gandengannya maupun.
begitu ya. Jadi dia tidak berdiri sendiri. Kemudian kalau ada kata tidak hanya, maka pasangannya apa Nana? Tetapi juga. Ini ya. Kalau ada kata entah, maka pasangannya entah. Begini ya. Kalau ada kata bukan hanya, bukan hanya, maka pasangannya ini diberi koma ya. Bukan hanya, melainkan juga. Lalu apalagi anak-anak? Jangankan pasangannya dengan pun. Begitu ya. Lalu nomor 6 itu demikian apakah, lalu pasangannya atau. Sedemikian rupa pasangannya dengan sehingga. Sedemikian rupa pasangannya dengan sehingga. Nah, begini ya anak-anak ya. Ini macam-macam konjungsi korelatif yang ada pada materi bahasa Indonesia. Ini Ustazah hanya mereview ya, karena insya Allah kalian sudah mendapatkan ini sebelum di kelas 12. Maka apabila di sini ada kata baik, otomatis pasangannya adalah maupun. Begitu ya, sepakat anak-anak ya. Maka nomor 9 jawabannya domba. Ke nomor 10. Nomor 10 itu ada kata selain ya, selain. Apakah sudah tepat pemakaian kata selain? Benar ya. Jadi jawabannya tidak perlu diperbaiki karena selain produk tanaman organik lebih mahal sehingga petani mendapatkan keuntungan yang lebih besar, begitu ya. Nomor 11 kita masuk ke modal. Apakah benar penggunaan kata modal di sini? Sistem pertanian organik juga memiliki kekurangan, antara lain belum adanya apa anak yang tepat? Belum adanya peraturan pemerintah. Jadi bukan modal tapi peraturan ya, supaya semuanya berjalan dengan teratur. Nomor 12. Titik-titik menarik. Lah ini apa sebelumnya? Akibatnya banyak petani menganggap pertanian organik kurang, nomor 12 itu yang tepat adalah kurang menguntungkan, bukan kurang menarik ya. Kalau menarik itu berhubungan dengan nilai rasa, berarti berhubungan dengan manusia begitu ya, berhubungan dengan benda. Tapi kalau untuk apa namanya, sistem pertanian kita memakai menguntungkan begitu. Kebutuhan tenaga kerja yang banyak terutama untuk, nah sekilas ini banyak yang menjawab antara pembunuh dengan pembasmi karena ini ada kata hama dan penyakit begitu ya. Tetapi ada kata kunci di sini kebutuhan tenaga kerja. Nah, ini mengarah kepada orang. Pengendali itu orang yang mengendalikan. Berarti sudah tepat nomor 13 itu tidak perlu diperbaiki. Nomor 14, selain itu penggunaan pestisida organik kurang praktis gitu ya, karena belum ada di pasaran sehingga harus membuat sendiri. Kenapa kok tidak memilih kurang efektif? Karena efektif berhubungan dengan waktu. Nah, kita masuk ke soal nomor 15 anak-anak sampai soal nomor 20. Ini kembali lagi pada materi paragraf. Jadi kita di sini mencari judul ya. Masih ingat ya cara mencari judul? Yang pertama menentukan gagasan utama anak-anak ya. Dan yang kedua menentukan kata kunci pada setiap kalimat pada paragraf dalam wacana ini. Jadi kalau kita amati mulai dari paragraf pertama dulu ya, kita buka pelan-pelan ya. Di paragraf pertama itu ada kata begini, menilik ke belakang pada 1950, Our World in Data menyebut produk plastik di seluruh dunia hanya 2 juta per tahun. Lah, ini mengatakan tentang produk plastik. Kenapa produk plastik itu? Produk plastik itu karena ada beragam manfaat ya. Mengarah ke sini ya, ada yang menjadi masalah apabila tidak bijak dan tapi apabila dia apabila dia menjadi masalah ketika tidak bijak dalam mengenakan atau mengelolanya. Sehingga di sini mengatakan produk plastik itu bertambah terus karena tidak bijak. Di paragraf yang kedua, ini kalau ini yang bermasalah ketika tidak bijak mengolah, kalau di sini tidak hanya dikuatkan, ini sebagai paragraf kelanjutan anak-anak ya.
Catatan tersebut bertambah mengerikan mengingat sebagaimana diberitakan National Geographic. Nah, di sini sudah ada kata tersebut, masih ingat ya? Ini kata simpulan ya. Berarti otomatis di sini juga mengenai produk plastik yang tidak dikelola dengan serius. Nah, ancaman plastik itu telah mendorong beragam gerakan yang menyerukan gaya hidup bebas plastik. Nah, kemudian di sini ada upaya bagaimana gerakan plastik itu bisa dikendalikan sehingga bisa menghasilkan produk-produk yang ramah lingkungan. Oleh karena itu, di sini kata kunci di depan ya. Seperti sedotan beberapa daerah antara lain, nah ini kan mengungkapkan tentang kata-kata menegaskan tentang bagaimana produk-produk ramah lingkungan itu sudah dikelola di berbagai daerah. Berarti kalimat utamanya ada di awal ya, gagasan utama otomatis di awal. Dan yang terakhir di sini, setiap orang memang seharusnya bertanggung jawab terhadap permasalahan yang ada. Akan tetapi jika mau berbicara mengenai solusi paling efektif, ada hal yang tidak boleh ditanggalkan. Nah, ini solusi apa ya? Solusi tentang pengelolaan plastik. Berarti ini di awal dan yang di terakhir kita lihat jadi. Nah, berarti ini campuran. Jadi kalau kita lihat dari paragraf pertama sampai paragraf keempat itu semuanya mengatakan tentang apa, anak-anak? Tentang upaya paling efektif untuk menangani sampah plastik. Maka jawabannya yang C. Nomor 16 di sini mengatakan kata berimbauan yang salah digunakan pada paragraf pertama. Jadi di sini ya, paragraf pertamanya anak-anak ya. Paragraf pertama itu kata berimbauan yang salah itu mengacu pada kata mengenakan ya di sini ya. Kenapa? Karena kata mengenakan di sini tidak tepat ya. Plastik memiliki beragam manfaat, tetapi bisa juga menjadi masalah ketika masyarakat tidak bijak dalam mengelolanya, bukan mengenakan. Kalau mengenakan itu berarti memakai, begitu ya. Nomor 17 itu jelas di sini B anak-anak ya. Masih ingat ya, huruf-huruf yang harus luluh ketika bertemu imbuhan adalah huruf K, huruf P, huruf T, dan huruf S. Ini dia harus luluh ketika bertemu dengan imbuhan. Kenapa kok dia harus luluh? Karena apabila dia tidak luluh, dia boleh tidak luluh apabila terdapat konsonan glotal seperti kritik. Nah, kalau seperti ini dia tidak luluh tidak apa-apa anak-anak, karena di sini ada konsonan double K sama R. Tapi kan di sini konsonannya cuma satu, maka dia harus luluh. Nomor 18 itu kata yang paling tepat untuk melengkapi titik-titik. Titik-titiknya ada di mana ya? Nomor 18 itu kita lihat nomor 18 berarti ada pada kata namun upaya nih ya. Coba. Ancaman sampah plastik telah mendorong beragam gerakan yang menyerukan gaya hidup bebas plastik hingga munculnya produk-produk lokal ramah lingkungan seperti sedotan stainless, dan alat makan bambu. Beberapa daerah antara lain Bali, Bogor, Jambi, dan Balikpapan bahkan telah menerapkan aturan penggunaan kantong plastik. Namun upaya, ini nomor 9 anak-anak ya. Ini kalau ini nomor 9 itu upaya masif ya. S-nya 1 ya, besar. Berarti nomor 8 ada di sini. Nomor 8 itu bagaimana? Kata yang paling tepat untuk melengkapi titik-titik pada paragraf ketiga. Paragraf ketiga itu 1, 2, 3. Oh, di sini. Namun upaya titik-titik. Nah, upaya apa yang tepat di sini pada soal nomor 18 adalah upaya membengkaknya ya, begitu ya. Kemudian nomor 20 yang terakhir adalah karena di sini salah satunya titik-titik daur ulang sampah plastik menjadi produk baru yang bernilai tinggi. Salah satunya adalah ini termasuk konjungsi apa Nana? Konjungsi berdefinisi. Ya. Konjungsi berdefinisi adalah merupakan itu konjungsi berdefinisi. Gitu. Baik anak-anak, itulah tadi pembahasan kita pada materi Bimbel UTBK untuk PBM yang sudah kalian laksanakan kemarin tanggal 29 sampai tanggal 30 Agustus 2020. Ini adalah link absensi, silakan diisi anak-anak, jangan lupa untuk mengambil screenshot gambar kalian yang terbaik ya ketika mendengarkan materi dari Ustazah Yuli ya, beserta dengan aturan yang sudah Ustazah tuliskan pada link absensi. Semoga pertemuan ini bermanfaat bagi kita semua.